Sahabat Multatuli dimanapun saat ini Anda tengah berada, jumpa lagi bersama saya Nedi Suryadi di podcast Multatuli. Podcastnya sejarah, budaya, seni, dan tradisi. Teman-teman sahabat Multatuli dimanapun saat ini Anda tengah berada, kita tahu bahwa Banten itu kaya dengan sejarah, kaya dengan budaya, seni, dan juga tradisi. Terutama pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tradisi. Kita tahu bahwa kekayaan tradisi kita di Banten, khususnya di Kabupaten Lebak, memiliki kekayaan tradisi yang cukup banyak dan cukup unik. Di antaranya ada beberapa tradisi yang sering kita lakukan di Kabupaten Lebak, di masyarakat pesisir misalkan ada nadran, kemudian di masyarakat agraris ada yang namanya ruat bumi, dan salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan podcast kali ini adalah satu tradisi yang ada di Kabupaten Lebak, yaitu tradisi ngembang. Nah, untuk membahas itu sudah hadir di podcast Multatuli saya kedatangan tamu yang cukup luar biasa. Assalamualaikum Pak Ustadz Sakman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa hadir di podcast Multatuli. Alhamdulillah bisa ngopi bareng-bareng nih. Bisa ngopi bareng-bareng bersama sahabat Multatuli yang kru Multatuli, yang masih muda-muda. Iya, sangat muda. Ganteng-ganteng lagi. Ganteng-ganteng lagi. Ini jenggot ini variasi. Itu mah jenggot juga bukan itu cuma variasi usia, tapi ini cuma variasi aja. Iya. Karena saya akan podcast Multatuli jadi bikin jenggot. Iya. Pak Ustadz di Ciuyah. Ciuyah, ya. Nah, ini teman-teman sahabat Multatuli barangkali ada yang belum tahu Ciuyah itu di mana, Pak Ustadz? Ya. Ciuyah itu kalau dari Rangkas sekitar 14 km. Nanti ada asrama Dodiklatpur, asrama yang paling lama tuh. Kan sekarang mah udah ada lagi asrama Cakra. Itu dari Dodiklatpur itu ada pangkalan ojek. Dari pangkalan ojek itu kira-kira 600-700 meter. Itu ke rumah saya. Ke rumah Pak Sakman. Iya, ke rumah saya. Oh, itu yang polisi tidurnya gede-gede itu. Iya, itu mah. Iya, nah, biasanya kalau perkenalan gitu, kalau ada pangkalan ojek ditanyain aja nama Sakman, pasti semua ojek tahu gitu ya kan. Insya Allah semua tahu kalau ya. di kampung kan gitu ya. Nggak usah pakai Google Maps, mau kemana-mana tinggal tanya di pangkalan ojek. Pokoknya ojek itu semua warga kampung di situ pasti hafal. Iya, hafal. Termasuk Pak Sakman. Dan ini langsung dari Ciuyah ke Multatuli. Iya, langsung dari Ciuyah. Oke, terima kasih sekali lagi sudah bersiap menghadiri podcast kami di sini. Kami sangat senang kehadiran Pak Sakman karena yang akan kita bahas ini sesuai dengan kapasitas beliau, karena Pak Ustadz Sakman ini adalah salah satu tokoh yang sampai sekarang menjadi pelaku daripada tradisi ngembang di Ciuyah. Nah, Pak Sakman, ini boleh dikasih tahu ke teman-teman, ke sahabat Multatuli, sebetulnya ngembang itu apa sih, Pak Sakman? Oh iya, bisa. Jadi sebetulnya ngembang itu suatu adat budaya di daerah atau di kampung saya. Yaitu namanya ngembang. Ngembang itu intinya kita melaksanakan syukur bersama, jarah bersama, itu intinya. Oh iya. Cuma di dalam ngembang itu ada ritual-ritual tertentu gitu. Oh, ada isian-isiannya. Iya. Ada rangkaian acaranya gitu ya. Ada, iya. Oh, jadi secara simpelnya ngembang itu ziarah kubur, ziarah kubur. Ziarah bersama. Oh, kalau di tempat lain itu biasa disebut dengan nyekar gitu ya. Cuma kalau nyekar kan dia cuma berziarah, setelah itu selesai. Tidak ada rangkaian acara yang lain. Tapi kalau ini ada rangkaian acaranya. Ada. Nah, itu apa aja tuh? Ini kan dilaksanakannya setiap hari Rabu. Kalau jarahnya itu hari Kamis. Nah, jadi setiap hari Rabu itu biasanya saya ngambilnya tanggal 14. Tanggal 14. Itu memang pokoknya di hari Kamis aja jarahnya. Jadi yakin sama hari Rabu. Jadi di hari Rabunya itu kita masak-masak bersama. Jadi mau
nanti riungan malamnya gitu. Jadi udah keluarga itu ya sekampung itu udah kayaknya gimana. Jadi masing-masing yang ke rumah saya hapus lah kalau namanya. Jadi hapus. Kalau yang udah dimasak bawa udah masaknya ke rumah. Kalau yang nggak sempat masak nih, dia bawa beras sama lauk pauknya, iya sayur-sayurannya. Nanti banyak di rumah saya yang masakinnya gitu. Oh, jadi semuanya itu dibawa ke rumah Pak Sakman sebagai apus. Ya, kalau dalam tradisi apa namanya Ngembang ini disebutnya apus ya. Apus, iya. Jadi apus itu apa tuh Pak Sakman, semacam imam atau kuncen atau apa tuh? Iya, bisa dikatakan semacam imam lah gitu, imam di waktu ziarah itu. Imam untuk ziarah itu ya, namanya apus ya. Apus namanya. Oh, jadi semua seserahan itu, masakan itu semuanya dikumpulkan ke di rumah saya. Di rumah Pak Sakman, di rumah apus. Iya. Oke. Jadi orang tuh ngeriungnya, kalau istilah ngeriung itu di rumah Pak Sakman. Bukan, jadi ke rumah saya itu kalau yang bawa beras dimasak sama orang-orang banyak di rumah ya, sama lauk pauknya. Tapi kalau yang sempat dari rumah itu bawanya udah masak, udah masak ke rumah itu. Matangnya. Tapi nanti di riungannya setelah maghrib. Setelah maghrib. Nanti di jalan riungnya. Oh, ngeriungnya bukan di rumah? Bukan, di jalan. Kalau di jalan umum begitu? Iya, di jalan umum, tapi kita nggak ini gitu ya, tapi di pinggir gitu, ngebaris gitu. Maksudnya tidak di masjid atau tidak di musola, tidak di kecuali rumah. Kalau ada hujan. Kalau ada hujan biasa di majelis taklim. Nah, itu kenapa tuh harus digelar di outdoor begitu, Pak? Jadi istilahnya mah supaya kita nyaman. Ya. Karena emang udah tradisi juga. Udah dari dulu itu gitu. Tradisinya di luar. Iya, di luar. Jadi kita kan itu setelah riungan biasanya makan dulu. Setelah riungan itu. Kecuali anak-anak ya, kalau udah dapat jatah mah dia mah udah pada pulang gitu. Oh, jadi riungan di luar biar semua bisa ikut kali ya. Bisa ikut. Bisa ikut terlibat dalam acara kumpulan itu, riungan itu. Nah, setelah riungan itu rangkaian acaranya apa lagi tuh, Pak? Setelah riungan itu nanti ada lagi baca manakib. Kalau di istilahnya di kampung mah itu maca lah, maca Tuan Abdul Qadir, maca seh. Itu biasanya dimulai dari jam 9 sampai jam 12 itu. Biasanya. Jadi setelah riungan itu makan-makan, ngopi-ngopi begitu ya, langsung maca seh. Maca seh. Setelah maca seh, itu mah nanti nunggu besok. Oh, pas hari Kamisnya itu. Iya, pas hari Kamisnya nanti pagi-pagi gitu. Pagi-pagi baru semuanya masyarakat berziarah. Iya. Biasanya di Kamis pagi itu masyarakat orang-orang udah pada kumpul dari jam 7 lah. Dari jam 7. Biasanya kalau saya mah berangkatnya belakangan. Kalau udah ada saya mungkin nanti cepat dimulai gitu. Kalau imam paling saya mah setengah 10 lah atau jam 10 gitu. Jamaah udah kumpul baru saya masuk. Apus datang gitu ya. Kayak itu ziarahnya berarti pagi ya? Iya, ziarahnya pagi. Tadi mohon maaf Pak Sakman, kan biasanya dilakukan setiap hari Rabu. Itu mingguan atau bulanan Pak Sakman? Apa setiap minggu? Maksudnya itu dina per setahun sekali itu. Oh, 1 tahun sekali. Jadi kita kan kalau ziarah itu 1 tahun sekali, dina setiap melaksanakan panen raya. Oh, setiap setelah panen. Panen. Kalau bulannya di bulan apa? Ada bulan khusus atau? Kalau bulan itu enggak dikhususkan. Enggak misalkan kita di bulan Muharram gitu tidak? Enggak. Kalau gitu mah itu mah sistemnya awal mah emang kayak gitu, tapi ini enggak, setiap ada panen setelah panen raya baru. Itu mah mau bulan Mulud mau silih Mulud, pokoknya udah beres aja ya, udah padi-padinya udah pada masuk ke lumbung gitu. Baru gimana ketentuannya gimana panen berarti? Iya, gimana panen. Panennya mau bulan Mulud, bulan Rejab, bulan Ruah gitu. Pokoknya bulan itu digelarnya. Oke, berarti diambilnya pas ketika tanggal 14. Bulan apapun setelah panen raya. Oh, begitu. Itu yang ikut warga sekitar saja di Kampung Ciuya atau warga luar juga boleh terlibat? Boleh, warga luar juga boleh.
Misalkan ada warga lain yang mau ikut terlibat ke situ, warga di luar Kabupaten Lebak. Ya, boleh. Boleh ya, boleh ikut terlibat di situ, ikut menyaksikan. Artinya nggak tertutup. Oh, terbuka ya. Nah, untuk warga kampung sendiri misalkan ada yang bekerja di kota atau ada yang bekerja di mana, itu harus pulang dulu atau tidak diwajibkan untuk ikut? Tidak diwajibkan sih kalau untuk pulang mah. Tapi kalau hari libur biasanya pulang sendiri dia. Pengen gitu. Pengen ziarah ya, pengen ikut. Karena memang kalau lihat substansinya ini adalah bentuk tasyakuran atas hasil kerja. Iya, hasil kerja. Oke, kalau yang di kampung mungkin hasil panen, tasyakur hasil panen. Kalau yang di luar juga mensyukuri hasil pekerjaannya masing-masing gitu ya. Gini Pak Sakman, tradisi ngembang ini kalau kita bicara sejarah nih, karena sahabat Multatuli juga perlu tahu sejarahnya sebetulnya. Kalau secara sejarah gitu sekilas, ini dimulai sejak kapan? Kalau dimulainya sih kita mah nggak tahu ya. Tapi udah beberapa yang tahu saya mungkin ya dari yang hapusnya itu. Dari Wagadung. Dari Wagadung itu ke Wamail, dari Wamail ke Bapak Kolot Sapri, ke Bapak. Yang saya tahu itu ya. Jadi dari empat apus, mungkin 5 ke saya yang saya tahu. Bapak generasi kelima. Iya, Bapak generasi kelima. Nah, yang generasi sebelumnya itu, yang 4 generasi itu, apakah masih satu keturunan keluarga atau ada yang dari keluarga lain? Masih turunan, cuma nggak fokus sama ayah sama anak gitu. Jadi ketika pun ada turunan yang lain itu bisa. Bisa. Nggak mesti dari keturunan itu saja. Tapi kebetulan yang 4 ini Bapak Kolot gitu. Iya. Bapak Kolotnya dari Pak Ustadz. Oh, jadi sudah generasi kelima. Itu yang diketahui. Yang diketahui saya. Barangkali sebelum itu di generasi ke-6, generasi ke-7 ada ya. Ada. Cuma tidak keakses aja gitu informasinya, siapa tahu setelah itu sudah ada. Kalau perkiraan tahun berarti dari tahun bisa jadi tahun 80-an ya Pak? Bisa jadi, iya. Dari tahun 80-an ya? Dari 80, dari 70 lah. Dari 70 ya? Iya. Kalau melihat tentang usia kira-kira dari sekitar tahun itu. Terus kemudian ini kan berziarah ya Pak Ustadz. Ziarahnya itu ke makom siapa kalau boleh tahu? Ziarahnya itu ke makom Ki Buyut Panjang. Namanya ada sih. Kalau namanya. di Ciuya? Iya, Ki Buyut Panjang itu. Jadi apa yang namanya panjang, dohiria aja. Itu nanti kalau ke sana pesan satu sama yang satunya panjang itu. Makanya disebutnya letak pesannya itu, batu nisannya. Jadi antara batu yang satu sama yang satu itu panjang. Sekitar berapa ya? 3 meter mah lebih kayaknya. Itu dari nisan yang satu di kepala sampai ke kaki panjangnya 3 meteran. Berarti ini tokoh yang sudah sejak lama ya? Iya, sudah sejak lama. Jadi kan itu kenapa disebut panjang? Jadi ada yang nyebutkan panjangnya itu panjang, taruhlah lamun bahasa Sunda mah panjang lalakon. Panjang lalakon. Filosofi. Panjang filosofi, iya. Panjang lalakon bisa jadi panjang ilmu. Iya. Atau tidak, artinya panjang itu bukan hanya sekedar secara fisik ya. Oke. Tapi pemilihan tokoh itu memang sudah sejak dulu bahwa yang harus diziarahi adalah makom ini. Misalkan waliullah, misalkan kayak gitu Pak Ustadz ya. Ya emang dari dulu juga itu. Kan di sana itu ya lokasinya Ki Buyut Panjang itu adanya di Desa Cidadap. Desa Cidadap pun biasa ngembang, cuma bukan ke situ. Ada lagi dia mah keramatnya. Gitu. Kalau Ki Buyut Panjang itu orang Ciuya sama orang Porong Barang yang sekarang itu udah pindah. Orang Porong Barang itu. Jadi 2 kampung kalau ke Ki Buyut Panjang itu. Berarti tradisi ngembang ini bukan cuma di kampung Ciuya? Bukan. Di daerah yang lain juga ada? Ada. Di mana saja tuh Pak? Di daerah Mekarsari.
itu daerah Mekarsari, desa Mekarsari ada. Cipahit itu. Terus di daerah Curug Bitung ada Cokel sama Cilawang. Oh iya. Terus Pajagan ada. Pajagan itu Ciluwuk, Kampung Ciluwuk sama Kampung Genteng ada. Itu mah dua kampung gitu ya. Kampung. Iya, kalau di Pajagan mah. Berarti masing-masing daerah itu tempat yang diziarahinya juga Lain-lain. Buyutnya Iya, lain-lain. Lain-lain. Kalau di daerah Ciuyah tadi ke Buyut Panjang, Iya. kemudian di daerah lain ada lagi begitu ya. Kalau boleh tahu yang setahu Pak Ustadz di daerah lain itu ada buyut-buyut siapa lagi? Misalkan di apa namanya? Di Cokel. Di Cokel itu ada kan, itu banyak kan ya, tapi salah satunya adalah Raden Mas Kuncung Amirullah. Terus kalau Genteng itu adanya di Astana, namanya Mas Mustafa, Mas Maruna. Gitu. Oke. Nah ini kan tadi kita ngomong apa namanya bikin makanan nih, Ya. Ustadz ya. Ngomong-ngomong kalau bikin ngeriung kan bikin makanan. Ya. Ada makanan khusus nggak di acara di tradisi Ngembang itu, makanan yang khusus harus dibuat oleh warga di acara itu? Nah itu ada. Ada. Nah Ada. ini nih keren nih. Makanannya itu tape ketan. Tape ketan. Iya. Ketan hidung apa? Ketan hidung. Oh tape ketan hidung. Iya, Iya. ketan hidung. Itu wajib. Itu wajib. Karena apa? Kalau kita sekali aja nggak bikin tape ketan hitam ya, atau rasana nyair lah mencek Sunda teh amat itu. Jadi lamun acara eta teu make ketan tape ketan hidung, asa jika sayur teh diuyahan gitu nya. Oh, jadi itu menjadi salah satu menu wajib. Makanya mampu gak mampu punya nggak punya dia tuh berusaha lah gitu supaya bikin tape. Supaya bikin tape ketan hitam itu salah satunya. Iya. Kemudian yang lainnya ada lagi nggak itu Mas? Nah, di samping itu makanan tradisi tape ketan hitam, ada juga tempatnya, wadah lah, yang namanya juga unik, ya, dibuat dari kelapa, daun kelapa dianyam, nanti dikasih tali, namanya apa itu? Dusun, namanya. Iya. Dusun. Dusun. Mungkin kenapa dinamain dusun? Karena dianyam daun kelapa, ditali, ditilap gitu, ngadangkak. Makanya mungkin disebut dusun. Oh, karena dusun. Iya. Oh ya teman-teman, kalau menurut orang Sunda dusun itu apa ya? Kurang sopan lah gitu. Dusun itu makanya disebut bukan sopan. Dusun kampung ya. Oh, karena secara fisik kalau dibuka ngadangkak gitu. Iya. Sehingga disebut dusun. Oh, itu dua menu yang penting ya di acara Ngembang itu. Kan Ngembang ini ramean ya. Itu biasanya apa namanya, orang jualan segala macam ada kan itu? Ada, maksudnya? banyak, lumayan. Kayak kita mau festival atau mau Agustusan gitu kan ramai. Jadi secara ekonomi juga ekonomi warga terbantu ya? Terbantu, alhamdulillah. Ya? Iya. Oke. Terus ada lagi, itu kan nanti kita ritual ziarah. Nanti ada uang yang namanya sholawat. Nah, uang sholawat, nanti uang itu dikumpulin. Bulan kemarin kalau nggak salah itu dapat 5 juta. Nah, kemana itu uang? Uang itu nantinya dipos-poskan. Dibikin 9 pos. Nanti itu yang satu posnya masuknya ke Apus. Apus ada 2. Berarti satu bagian dibagi 2. Ya. Satu bagian Apus. Nah, terus nanti sebagian masuk ke yatim, yatim itu. Sebagian nanti masuk ke masjid. Kalau untuk mau salah nanti satu bagian dibagi 2. Kan di sana ada 2 masjid, 2 musola. Oh, itu dibagi. Iya, dibagi-bagi. Satu bagian itu dibagi-bagi lagi. Iya. Dan satu bagiannya itu buat kas kuburan. Nanti untuk memperbaiki tempatnya. Oke. Berarti kalau teman-teman atau sahabat-sahabat Multatuli ini ingin berkunjung ke acara Ngembang tersebut, kira-kira di tahun ini di bulan apa? Kalau melihat apa namanya pertanian ini,
Kalau untuk sekarang mungkin belum keprediksi karena sekarang kan panennya kalau menurut Kampung Ciuyame itu baru panen ngatiga namanya, bukan panen raya. Nanti setelah ini panen, nanti kan tandur lagi, ya. Nanti nanam padi lagi. Nah, baru panennya yang kedua nanti, baru dilaksanakan. Sekitar 5 atau 6 bulan lagi. Pokoknya iya. Mungkin. Pokoknya kalau di sana kan masih padinya padi 7 bulan. Taruhlah sekarang 2 bulan lagi panen, berarti karena 8 bulanan lah. Iya, masih lama. Tapi tetap kita nantikan ya. Iya. Oke, kurang lebih itu ya kita hitung nih. 8 bulan lagi kalau kita panjang umur, sehat badan, kita tengok langsung ke sana bagaimana tradisi ngembang yang sebenarnya. Ini baru cerita. Nanti kita saksikan yang sebenarnya seperti apa. Nah, terakhir Pak Ustadz, kira-kira harapannya ke depan nih, tradisi ngembang ini harapannya khususnya untuk di Kabupaten Lebak seperti apa untuk masyarakat di luar Ciuyah, di dalam Ciuyah, harapannya bagaimana? Harapan saya tradisi ini pengenlah kita ekspos, sekarang kan zaman media Kang ya, kita ekspos dan pengenlah yang bersangkutan gitu untuk membantu gitu supaya pelaksanaannya ini lebih meriah. Kalau lebih meriah kan nanti mungkin yang dagang lebih banyak kan. Kita orangnya pun lebih banyak. Nanti uangnya pun hasil sholawatnya lebih banyak gitu. Dan buat yatim, buat masjid buat juga. Yatim, buat masjid ya. Iya, oke. Jadi itu ya harapannya mudah-mudahan tersampaikan karena ini media sosial. Nanti teman-teman juga menonton, nanti harapannya tersampaikan. Mudah-mudahan ke orang-orang yang diharapkan tadi. Oke, Pak Ustadz, terima kasih sudah berbagi informasi soal tradisi ngembang di Ciuyah. Sekali lagi saya sangat berterima kasih ke Pak Ustadz. Mudah-mudahan tradisi ini bisa kita jaga dan kita rawat bersama. Amin. Oke, itulah teman-teman hasil obrolan saya dengan Pak Ustadz Sakman mengenai tradisi ngembang di Ciuyah. Harapannya mudah-mudahan informasi ini menjadi tambahan wawasan tradisi bagi kita khususnya masyarakat Kabupaten Lebak. Akhirnya di penghujung acara ini saya akan mengucapkan terima kasih pertama kepada narasumber, ke Pak Sakman, kemudian kepada Kemendikbudristek tentunya, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, juga DAK Museum Multatuli tahun 2024. Saya Nedi Suryadi, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Sampai jumpa di podcast Multatuli berikutnya.